Kenapa aku harus menikah dengan dua orang pria sekaligus? Dan dua-duanya adalah majikanku sendiri? Satu pria kulit hitam berwajah dingin, satunya lagi pria Arab yang selalu mengawasiku diam-diam dari balik jendela. Malam pertama itu, tubuhku menggigil, bukan karena dingin, tapi karena takut. Karena aku tahu, ini bukan pernikahan biasa. Ini perang hidup dan mati. Tapi semuanya bermula dari janji utang yang tak pernah aku buat. Halo sahabat, terima kasih sudah mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai ceritanya, saya punya permintaan kecil. Ingat, kalian jangan subscribe channel ini. Tapi kalau kalian suka dengan konten ini, saya akan sangat senang kalau kalian menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi yang muslim, atau menjawab salam sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Dan jangan lupa untuk like videonya ya. Ingat, salam adalah sebuah doa yang sangat mustajab. Dengan kalian menjawab salam di kolom komentar itu, sama saja kita saling mendoakan kebaikan satu sama lain, dan itu jauh lebih berharga daripada sekadar subscribe. Namaku Sari. Usia 34 tahun. Janda satu anak. 3 tahun lalu, aku tinggalkan anakku di kampung dan nekat jadi TKW demi bayar utang warisan almarhum suami. Negara tujuan? United Arab Emirates. Awalnya aku berpikir, bekerja sebagai pembantu rumah tangga akan menyelamatkanku dari kemiskinan. Tapi aku salah besar. Rumah pertama tempatku bekerja milik pria Arab paruh baya bernama Khalid. Rumahnya besar, megah, tapi sunyi. Istrinya baru meninggal. Anaknya tinggal di luar negeri. Hanya aku dan dia di rumah itu. 3 bulan pertama, aku hidup dalam kesunyian dan ketakutan. Khalid jarang bicara, tapi sorot matanya selalu mengintimidasi, seperti sedang merencanakan sesuatu. Lalu, aku dipindahkan ke rumah majikan lain. Kali ini keluarga campuran, seorang pria kulit hitam Amerika bernama Jerome yang menikah dengan wanita Lebanon. Tapi entah kenapa, sang istri mendadak pergi. Dan aku, lagi-lagi hanya tinggal berdua dengan majikanku. Seminggu setelah sang istri pergi, Jerome memanggilku masuk ke ruang kerjanya. "Sari," katanya, dengan aksen Inggris yang berat. "You work good, but now, things will change." Aku diam. Tubuhku tegang. "Aku tidak mengerti, Tuan." Dia tersenyum tipis. Menyeramkan. "Kamu akan tetap bekerja di sini. Tapi sekarang, sebagai istri." Hatiku mencelos. "Apa?" "Tidak, saya tidak bisa. Saya hanya pembantu." Jerome berdiri. "You don't understand. I bought your dad from Khalid." Aku terdiam. "Apa maksudnya?" Jerome menatapku dalam-dalam. "Kamu akan menikah denganku, atau kamu akan dikembalikan ke Khalid. Dan aku yakin kamu tahu, dia juga punya rencana yang sama." Ternyata, 2 majikanku bersekongkol. Mereka tahu aku terlilit utang dari agensi. Mereka tahu aku tak punya pilihan. Dan mereka, entah karena alasan pribadi atau kekuasaan, membuat kesepakatan kotor. Siapa yang bisa menundukkanku terlebih dahulu akan mendapatkanku sebagai istri. Tapi ketika aku memilih kabur dari Jerome dan berlari kembali ke rumah Khalid, Khalid justru menyambutku dengan cincin emas dan surat nikah yang sudah siap ditandatangani. "Sekarang giliranmu menepati janji, Sari." Hari itu, aku dinikahkan secara paksa oleh Khalid. Tak ada wali, tak ada keluarga. Hanya aku, Khalid, dan seorang penghulu bayaran. Namun belum sempat malam tiba, Jerome datang dengan amarah yang membara. Dia menggebrak pintu rumah Khalid. "She is mine," teriaknya. "No, she is my wife now," sahut Khalid tenang. Aku hanya berdiri di sudut ruangan, menangis dalam diam. Kepalaku pusing. Aku bukan manusia lagi. Aku seperti barang rebutan. Dan malam itu, aku tak bisa berhenti menangis. Karena aku tahu, malam berikutnya aku akan menjadi istri untuk 2 pria sekaligus. Apa yang sebenarnya mereka rencanakan? Kenapa mereka begitu ngotot memilikinya?
Dan apa yang harus kulakukan saat malam pertama tiba? Malam itu, aku tak tidur. Aku hanya duduk di pojok kamar dengan mata sembab dan kepala penuh tanya. Khalid duduk tak jauh dariku, masih mengenakan jubah putihnya. Di tangan kanannya, ia memainkan tasbih, seolah semua ini adalah ibadah. Aku tahu ini berat buatmu, katanya perlahan. Aku menatapnya, hampir putus asa. Kenapa aku? Kenapa kalian berebut aku seolah-olah aku ini bukan manusia? Dia tersenyum tipis, tanpa rasa bersalah. Karena kau bukan wanita biasa, Sari. Ucapan itu menggema di kepalaku. Apa maksudnya? Sebelum aku sempat bertanya lebih jauh, Khalid membuka laci lemari dan mengeluarkan sebuah map coklat. Ia menyodorkannya padaku. Ini, kontrak pembelian utangmu dari agensi, dan juga dokumen lain. Tanganku gemetar saat mengambil dan membacanya. Di sana tertera bahwa aku dimiliki secara legal sebagai tanggungan pribadi oleh Khalid dan Jerome. Dalam dokumen itu, namaku disebut bersama kode Proyek Anissa 07. Aku membalik halaman berikutnya, sebuah dokumen medis dalam bahasa Arab. Kepalaku makin pusing. Kamu bukan hanya pembantu, kata Khalid akhirnya. Jerome punya rencana. Tapi aku lebih dulu. Kamu akan melahirkan generasi baru untuk keluarga kami. Apa maksudmu, generasi baru? Aku bukan alat, bentakku. Khalid berdiri, suaranya tetap datar namun tegas. Kamu wanita pilihan, bukan sembarang TKW. Kami memilihmu bukan karena tubuhmu, tapi karena darahmu. 2 hari setelah pernikahan, Jerome datang lagi. Tapi kali ini tidak sendiri. Ia membawa 2 pria asing berbadan kekar, berjas hitam. Salah satunya membawa koper besar. Tanpa banyak bicara, Jerome menyodorkan 1 foto padaku. Aku menjerit. Foto itu adalah foto anakku, Rani, yang sekarang tinggal dengan ibuku di kampung. Tapi ada cap visa asing di pojok foto. Apa maksudnya ini? Jerome menatapku tajam. Jika kau tak ikut aku malam ini, anakmu akan dipindahkan. Mereka sudah tahu keberadaannya. Tubuhku lemas. Nafasku tercekat. Khalid berdiri dari kursinya. Marah. Ini bukan bagian dari kesepakatan, Jerome. Jerome mencibir. Kesepakatanmu sudah batal begitu kau menikahinya secara sepihak. Lalu dia menatapku. Kau pilih siapa? Sari? Anakmu? Atau pernikahanmu? Aku tak bisa berkata-kata. Dunia seperti runtuh menimpa dadaku. Malam itu, aku dibawa ke hotel mewah di tengah kota oleh Jerome. Katanya hanya semalam, untuk menyelesaikan haknya. Tapi saat masuk kamar, aku mendapati koper tadi dibuka. Isinya bukan hanya pakaian, tapi alat-alat aneh. Kamera, dokumen, serum. Jerome memejamkan mata dan bicara dengan suara berat. Sari, sebenarnya kamu adalah bagian dari program. Kamu tidak sadar, tapi sejak dari agensi kamu sudah dipilih. Aku mencoba kabur, tapi tubuhku lemas. Ada sesuatu di minuman tadi. Jerome menatapku, tapi kali ini ada luka di balik matanya. Seperti dia juga korban. Aku juga dulu dipaksa menikah dengan wanita proyek. Anakku mati di usia 2 tahun. Mereka bilang kamu adalah generasi baru dari proyek itu. Aku harus pastikan kamu melahirkan penerusnya. Tangisku pecah. Kenapa aku? Kenapa bukan orang lain? Jerome mendekat. Perlahan. Kamu punya garis keturunan yang mereka cari. Aku juga tak tahu. Tapi kamu lebih berharga daripada yang kamu kira. Tiba-tiba, pintu kamar digedor keras. Suara pria teriak dari luar, dalam bahasa Arab. Jerome menegang. Mereka datang lebih cepat dari yang seharusnya. Apa maksudmu? Siapa mereka? Jerome menatapku.
dan menjawab dengan satu kalimat mengerikan. Kalau mereka masuk, kita berdua akan dihabisi. Pintu itu terus digedor. Suara teriakan makin keras. Dan kali ini bukan hanya satu. Ada beberapa pria di luar. Suara mereka bercampur antara bahasa Arab dan Inggris. Jerome meraih pistol kecil dari balik sakunya. Aku terbelalak. Kau pikir ini cuma permainan, Sari? Tidak. Mereka bukan utusan Khalid. Ini lebih besar dari itu. Ini jaringan. Dek, kata jaringan, membuatku mual. Keringat dingin mengucur dari leher hingga punggung. Jerome, aku mau pulang ke anakku. Isakku pelan. Sudah terlambat. Gumamnya. Sekarang cuma ada dua pilihan. Kau ikut aku lari malam ini, atau kita berdua mati di sini. Brak. Pintu itu akhirnya jebol. 3 pria bertopeng masuk, bersenjata lengkap. Jerome menembak satu. Aku berteriak. Suasana berubah jadi neraka dalam 1 detik. Aku ditarik paksa ke lorong belakang hotel. Kami lari menuruni tangga darurat. Jerome terus melindungiku dari belakang. Tapi saat sampai di basement, sudah ada 2 pria lain menunggu. Mereka bukan bersenjata, tapi membawa tas anak-anak. Salah satunya memegang boneka Rani. Hatiku berhenti berdetak. Dari mana kalian dapat ini? Jeritku histeris. Mereka tak menjawab. Tapi sorot matanya mengisyaratkan bahwa mereka sudah lebih dekat dari yang kukira. Jerome menembak ke arah mereka. Chaos terjadi. Aku hanya bisa berlari, menangis, tak tahu kemana harus pergi. Tapi di tengah suara tembakan dan teriakan, aku mendengar satu kalimat yang membuat jantungku berhenti. Jangan bunuh dia. Perempuan itu masih dibutuhkan. Janinnya sudah aktif. Aku jatuh terduduk. Apa maksud mereka? Janin? Jerome membawaku masuk ke mobil dan kami melaju kencang menuju padang gurun. Jalanan gelap. Sun. Aku ingin pingsan. Tapi pertanyaanku terus menggema di kepala. Apa yang mereka tanam dalam tubuhku? Beberapa jam kemudian, kami tiba di bangunan tua, semacam rumah perlindungan. Jerome memeriksa lukanya. Aku duduk di lantai, menatapnya. Jerome. Suaraku pelan, putus asa. Kau harus jujur. Apa maksud mereka soal janin itu? Aku tak pernah merasa hamil. Aku tak pernah disentuh siapapun. Dia terdiam. Lalu membuka tas medis kecil dan mengeluarkan alat pemindai aneh. Tanpa banyak kata, ia menyalakan alat itu dan mengarahkannya ke perutku. Ada suara detak. Bukan detak jantungku. Aku menatap layar kecil itu. Detak, detak kecil, detak janin. Tanganku menutupi mulut. Apa ini? Jerome menatapku, dan dengan suara rendah yang nyaris tak terdengar, ia berkata, bukan janin biasa. Sari, itu hasil rekayasa genetika. Tanpa kamu sadari, tubuhmu sudah dimasuki benih proyek Anissa. Aku menjerit, gemetar seperti kesurupan. Berarti aku hamil, tanpa sadar. Jerome tak menjawab. Ia hanya menunduk. Lalu berkata, dan itu alasan kenapa mereka semua memburumu. Tiba-tiba, suara mobil terdengar dari kejauhan. Lampu-lampu menyorot masuk dari celah tembok. Jerome berdiri dan menarik tanganku. Kita tak punya waktu. Kau harus pilih. Ikut aku, atau kembali ke Khalid dan menyerahkan tubuhmu untuk eksperimen mereka. Dan saat itulah, alarm kecil dari alat medis itu berbunyi nyaring. Detak janin melonjak tiba-tiba. Mobil-mobil berhenti di kejauhan. Sorot lampu menyapu gurun yang tandus. Jerome mencengkeram tanganku lebih erat. Kita harus keluar dari sini. Sekarang. Kemana? Aku bahkan gak tahu siapa aku lagi. Jerome. Diam. Jangan banyak tanya kalau mau tetap hidup. Kami keluar lewat pintu samping, menembus malam yang dingin dan penuh debu. Di kejauhan,
Helikopter juga mulai terdengar. Mereka mengepung. Aku mulai limbung. Nafasku sesak. Detak janin itu masih berdetak cepat, seolah ikut panik bersamaku. Kami masuk ke celah bebatuan sempit, lalu berjongkok di balik dinding batu. Jerome mengeluarkan tablet dan membuka file video. Lihat ini, sebelum aku menyesal. Layar memperlihatkan ruangan laboratorium. Ada 3 perempuan tidur dalam tabung besar, seperti di film-film. Salah satunya adalah aku. Mataku membelalak. Apa ini? Itu aku. Jerome mengangguk. Kau direkrut bukan sebagai TKW biasa. Sari, kau salah satu subjek Anissa, program reproduksi genetik internasional yang disamarkan lewat jalur tenaga kerja migran. Aku tak bisa bernapas. Dunia seperti terbalik. Apa maksudmu? Maksudmu, mereka memilih perempuan dari negara miskin? Buat eksperimen anak? Jerome menatapku lelah. Bukan anak biasa. Mereka menciptakan manusia dengan genetika pilihan. Campuran dari DNA tokoh-tokoh elit, ilmuwan, bahkan tentara bayaran. Dan mereka butuh rahim yang bisa menerima tanpa penolakan. Dan itu ada padamu. Tubuhku gemetar hebat. Aku bukan manusia biasa. Tubuhmu manusia, tapi rahimmu sudah dimodifikasi sejak kamu masih kecil. Lewat vaksin palsu, lewat makanan bersubsidi. Semua sudah disiapkan. Tiba-tiba, suara langkah mendekat. Jerome menyuruhku diam. Tapi sebelum sempat lari lagi, bruk. Jerome terhuyung. Kepalanya dipukul benda keras dari belakang. Aku menjerit. Di hadapanku, Khalid. Dia tidak sendiri. Di belakangnya, 2 perempuan berjilbab hitam menyeret koper dan alat pemindai. Wajah Khalid tenang, tapi matanya dingin. Akhirnya, kita bertemu lagi, istriku. Kau tahu semua ini? Khalid tertawa kecil. Aku yang mengusulkan eksperimen ini 5 tahun lalu. Tapi aku ingin lebih dari sekadar program. Aku ingin mewarisi hasilnya. Aku mencoba kabur. Tapi 2 wanita itu langsung memborgol tanganku. Jerome pingsan di tanah. Khalid mendekat, membelai rambutku seperti hantu. Selamat, Sari. Detak janinnya stabil. Artinya, kau sempurna. Dan sekarang, waktunya kau dibawa kembali ke pusat. Aku menjerit, menendang, memohon. Tapi mereka menyuntikkan cairan ke lenganku. Pandanganku kabur. Sebelum aku kehilangan kesadaran, aku mendengar satu kalimat Khalid berbisik. Besok kau akan bangun, bukan sebagai istri, tapi sebagai wadah utama. Gelap. Aku terbangun di ruangan putih. Lenganku terikat. Kakiku juga. Semua terasa dingin dan asing. Lampu neon di atas kepala menyilaukan. Di sekitarku, alat-alat medis bersuara pelan. Beep, beep, beep. Tiba-tiba, suara lembut tapi dingin menyapa dari balik kaca. Subjek Anissa 07 telah aktif. Fase penanaman sudah berhasil. Aku ingin berteriak, tapi mulutku diplester. Di balik kaca, aku melihat Khalid berdiri dengan jas lab putih. Tapi kini, ia tak sendiri. Di sebelahnya, seorang wanita muda, bermata biru, kulit pucat, mengenakan pakaian seperti pasien rumah sakit jiwa. Wajahnya tanpa ekspresi. Perkenalkan, kata Khalid, ini Anissa 04. Gadis pertama yang berhasil melahirkan manusia versi baru. Aku mencoba memberontak. Mataku penuh air mata. Khalid mendekat, berbicara melalui intercom. Kamu bukan lagi manusia biasa. Sari, dalam rahimmu, tumbuh embrio dengan potensi kecerdasan 12 kali Einstein dan daya tahan tubuh militer. Dunia akan berubah. Dan kamu adalah awalnya. Beberapa jam berlalu. Aku hanya bisa menatap langit-langit, mengingat wajah Rani, anakku.
Apa dia tahu ibunya sedang disiksa di tempat seperti ini? Apa dia tahu ibunya sedang mengandung bukan anak manusia biasa? Tiba-tiba, pintu ruangan terbuka. Masuklah Anissa 04. Dia berjalan pelan, membawa nampan berisi makanan. Tapi matanya menatapku dalam-dalam. Tanpa suara, dia mendekat, lalu membuka plester mulutku. "Jangan teriak," bisiknya cepat. "Kau, siapa sebenarnya?" kataku dengan suara parau. Dia menunduk. "Aku sama sepertimu. Tapi, aku gagal. Anak yang kulahirkan dibawa paksa. Aku dianggap rusak." Aku gemetar. "Kenapa kau di sini? Kenapa kau bantu aku?" Dia menatapku. "Karena aku mau kau kabur dan ungkapkan semua ini ke dunia." Lalu dia membuka lengan bajunya. Ada tatu kode Anissa 04 yang dicoret silang. "Aku akan matikan listrik malam ini. Hanya 3 menit. Setelah itu, kamu harus kabur lewat jalur pembuangan." Aku tak percaya. Tapi ini satu-satunya harapan. Malamnya, tepat pukul 2, lampu tiba-tiba padam. Semua sistem mati. Klik. Borgolku terbuka. Anissa 04 telah menyelipkan kunci kecil di dalam sendok makan tadi siang. Aku berlari dalam gelap, menyusuri lorong laboratorium bawah tanah. Alarm belum menyala. Masih sunyi. Tapi degup jantungku seperti bom waktu. Aku tiba di ruang pemrosesan limbah medis. Di sana ada pintu baja kecil dengan tulisan Emergency Disposal Unit. Aku membuka pintu itu. Bau busuk menyengat. Tapi aku tak peduli. Aku harus keluar. Untuk anakku. Untuk diriku sendiri. Tapi sebelum aku masuk sepenuhnya, terdengar suara keras. Tembakan. Aku menoleh. Di ujung lorong, Anissa 04 terjatuh. Dadanya berdarah. Khalid berdiri di belakangnya. Ia menatapku. "Tenang. Dingin. Kau kira bisa kabur, Sari? Tidak semudah itu. Kau bagian dari kami. Sampai mati." Aku terjun masuk ke lorong limbah. Cairan kental menjijikan menyelubungi tubuhku. Tapi aku terus merangkak. Dan di tengah lorong, aku temukan sesuatu yang tak kusangka. 1 koper. Penuh paspor. Puluhan wanita. Semua dengan kode Anissa. Semua telah hilang dari dunia. Aku merangkak di lorong sempit itu. Bau busuk bercampur zat kimia menyengat hidungku. Tapi aku tak berhenti. Aku terus maju. Meski tubuhku sudah penuh luka dan kotoran. Di belakangku, suara tembakan mulai reda. Mungkin mereka pikir aku sudah mati. Atau mereka sedang menutup semua jalan keluar. Tapi aku masih hidup. Dan di tanganku, koper penuh paspor perempuan yang sudah hilang. Anissa 01 hingga Anissa 50. Semuanya wanita muda dari negara-negara miskin. Indonesia, Filipina, India, Myanmar, Nigeria. Paspor mereka sudah dicap Decaset. Aku gemetar. Satu-satunya alasan aku masih hidup, karena aku berhasil mengandung. Yang lain, dibuang, dijadikan percobaan, dihapus dari sejarah. Lalu aku temukan satu dokumen terlipat di dasar koper. Aku buka perlahan. Isinya bukan hanya data medis, tapi kontrak internasional. Tanda tangan perusahaan teknologi dari Swiss. Cap kedutaan. Logo organisasi dunia yang dulu kukira tempat perlindungan hak asasi manusia. Dan di bagian bawah halaman terakhir, program Anissa disponsori bersama oleh Lembaga Keamanan Biogenetik Global Mitra Timur Tengah untuk reproduksi elit. Tiba-tiba, ponsel kecil di pojok koper berbunyi. Pesan masuk. Sari, jika kau membaca ini, artinya kau masih hidup. Aku Jerome. Tanganku bergetar. Pesan lanjutannya. Aku ditangkap, tapi sempat menjebol sistem. Koordinat lokasi aman sudah kukirim. Tapi hati-hati,
Mereka punya rahim pengganti. Jika mereka kehilanganmu, mereka akan buat duplikat dari jaringan tubuhmu. Kau harus segera ke titik ini. Sekarang. Aku membuka koordinatnya. Terpeta di perbatasan Yordania. 60 km dari sini. Di bawahnya ada catatan kecil. Jika kau gagal sampai sana, anakmu akan dijadikan penerus proyek. Mereka tahu Rani adalah cadangan paling bersih. Dadaku seperti dihantam palu. Anakku, Rani. Mereka akan menjadikannya wadah baru. Beberapa jam kemudian, aku sampai di tepi kota tua. Berpakaian lusuh, tubuh dekil, tapi tekadku menyala. Seorang pria tua menemuiku di tempat parkir pasar gelap. Dia menatapku, lalu memberi kode. Jerome mengirimmu, bisikku. Dia mengangguk. Kau harus pergi sekarang. Mereka mulai aktifkan rahim buatan dari sel tubuhmu. Kau tak lagi dibutuhkan. Mereka hanya butuh bayinya. Aku terdiam. Berarti, aku akan dibunuh. Pria itu tak menjawab. Ia menyodorkan satu benda kecil, tabung bening berisi cairan merah muda dan satu titik hitam di dalamnya. Ini, cadangan genetikmu. Mereka buat dari jaringan kulitmu 3 bulan lalu. Sekarang janin itu sudah tumbuh di rahim buatan. Aku ingin muntah. Darahku mendidih. Aku akan menghancurkan semuanya. Aku akan bongkar ini ke dunia. Pria itu menatapku sedih. Berarti, kau harus kembali ke pusat. Tempat semuanya bermula. Malam itu, aku duduk di dalam truk tua. Dalam perjalanan menuju markas Anissa tersembunyi di padang pasir. Di tangan kiriku, flash disk berisi semua data yang bisa mengguncang dunia. Di tangan kananku, foto Rani, anakku, target selanjutnya. Dan di dalam tubuhku detak 2 janin, 1 alami, 1 hasil rekayasa. Truk tua itu berhenti di depan sebuah bukit tandus. Tak ada apa-apa kecuali batu dan gurun. Tapi pria tua yang membawaku menunjuk satu titik kecil di tanah. Tekan ini. Katanya, itu pemindai retina. Hanya kamu yang bisa membukanya. Karena semua ini, dimulai dari tubuhmu. Dengan jantung berdegup keras, aku menunduk, menempelkan mataku ke sensor kecil di balik batu. Tut! Tanah di depanku mulai terbuka, menampakkan tangga baja yang turun ke perut bumi. Aku melangkah turun. Setiap langkah seperti menjatuhkan diriku ke dalam lubang kelam masa laluku sendiri. Di dasar lorong, pintu besi besar terbuka otomatis. Ruangan di baliknya adalah pabrik kehidupan. Penuh tabung berisi cairan, janin-janin buatan, dan layar digital yang memantau detak, suhu, kadar hormon. Dan di tengah-tengah ruangan itu, rahim buatan. Berjejer seperti kandang sapi. Masing-masing berisi embrio dari perempuan-perempuan yang hilang. Suara familiar menyambutku. Selamat datang kembali, Sari. Khalid, masih dengan jas putih, tapi kini mengenakan sarung tangan bedah. Di belakangnya, Rani, anakku, terikat di kursi logam. Mulutnya diplester. Matanya bengkak karena menangis. Aku menjerit. Langsung berlari ke arahnya, tapi 2 penjaga menangkapku. Khalid mendekat. Kau hampir menghancurkan semua, Sari. Tapi kini, kau di sini. Final piece. Takdir tak bisa kau hindari. Aku tak akan biarkan kalian menyentuh anakku. Khalid mengangkat tangannya. Di layar besar, muncullah citra 2 janin. 1 dalam tubuhku. 1 dalam rahim buatan. Keduanya kembar. Tapi kami hanya butuh 1. Dan kami ingin lihat siapa yang lebih unggul. Tiba-tiba, layar menunjukkan tingkat kecerdasan embrio dalam kandunganku meningkat tajam. Asisten Khalid panik. Janin alami melampaui hasil buatan. Tuan. Khalid terdiam. Wajahnya berubah. Tidak mungkin. Aku melihat kesempatan. Dalam sekejap,
Aku menyikut petugas di sampingku, merebut alat kejut dari pinggangnya, lalu menyetrum petugas satunya. Rahimku bukan milik kalian. Aku berlari ke arah ruang kontrol dan menarik semua tuas sistem. Alarm berbunyi. Mesin-mesin berguncang. Khalid berteriak, "Sari, kau akan membunuh dirimu sendiri." Aku menatapnya. Air mata dan amarah jadi satu. Lebih baik aku mati sebagai manusia, daripada hidup sebagai eksperimen kalian. Kutekan tombol darurat. Semua rahim buatan meledak perlahan. Cairan merah muda menyembur keluar. Tubuh-tubuh janin tak berdosa larut dalam kehancuran sistem yang mereka ciptakan sendiri. Aku memeluk Rani yang kini bebas. Kami berlari. Tapi sebelum keluar, aku menoleh. Jerome muncul dari balik dinding, berdarah, tapi masih hidup. Ia memberi isyarat agar aku cepat pergi. Kami berhasil keluar. Markas Anissa meledak di belakang kami, meninggalkan gumpalan api besar di tengah gurun. Aku dan Rani dibawa ke tempat aman oleh aktivis HAM bawah tanah. Jerome menghilang. Entah hidup, entah mati. Dan aku masih hamil. Tapi kali ini, aku yang memilih. Bukan sebagai wadah, tapi sebagai ibu. 3 bulan kemudian, dunia dihebohkan oleh kebocoran data besar-besaran, proyek rahasia Anissa, perdagangan rahim global bertopeng TKW. Semua negara terlibat, panik. Dan aku tak ingin jadi pahlawan. Aku hanya ingin jadi ibu dari anak yang lahir karena cinta, bukan eksperimen. Tapi malam itu, saat aku tidur di kamar kecil di pengungsian, Rani memelukku erat dan bertanya, "Mimei, nanti kalau adik lahir, dia bakal dikejar mereka juga nggak?" Aku tak bisa menjawab. Karena jauh di perutku, janin itu mulai bicara di dalam pikiranku. Aku belum selesai. Ibu, aku ditakdirkan untuk mengganti dunia. Sudah 3 minggu sejak aku dan Rani dibebaskan. Kami tinggal di tempat perlindungan rahasia di wilayah pegunungan Turki Timur. Tak ada sinyal, tak ada internet, hanya suara angin, dingin, dan bisikan dari masa lalu. Setiap malam, aku terbangun dengan keringat dingin. Kadang aku dengar detak janin dalam perutku, berbicara dalam bahasa yang tak ku mengerti. Kadang aku bermimpi, wajah-wajah para wanita Anissa memanggilku dari balik tabung laboratorium. Tapi malam ini berbeda. Rani tertidur pulas di pelukanku. Tapi di luar, ada suara mesin. Deru helikopter. Cahaya sorot menembus jendela. Aku berdiri, perlahan, menatap bayanganku di kaca. Dan aku melihat, bayangan 2 orang berdiri di belakangku. Satu pria tinggi berkulit gelap. Satu pria Arab bermata tajam. Jerome dan Khalid? Tidak, ini mereka yang baru. Di tanganku, alat medis mulai berkedip. Detak janin meningkat. 170, 180, 200 BPM. Dan dari dalam pikiranku, suara itu kembali muncul. Jelas, tegas, lurus ke jantungku. Ibu, aku bukan satu-satunya. Kami semua akan bangkit. Dan dunia akan kembali memilih. Lalu, semua lampu padam. Tirai cerita ditutup.